Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Aku korbankan apa, bukan siapa yang harus kita korbankan. Ini adalah sebuah paket khutbah yang diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam derajat ini seseorang akan menyesali dirinya jika berbuat khilaf, berbuat salah. Ia bertobat jika orang lain menjadi korban atas perbuatan atau kebijakannya, maka ia bertekad akan memperbaiki dirinya sendiri, sekalipun seringkali ia terjatuh lagi di dalam kenistaan dan di dalam kekilapan atau kesalahan. Ibarat anak kecil yang baru berjalan atau baru belajar berjalan, mengalami jatuh bangun berulang-ulang kali. Mengalami jatuh bangun berulang-ulang kali yang akhirnya setelah kuat berjalan tegak, ia mampu berjalan cepat, bahkan mampu berlari. Ia mampu menghadapi segala macam godaan yang mempersubur, dalam tanda petik, binatang dalam dirinya, yaitu sifat kebinatangan atau nafsu amarahnya. Setiap saat, dalam tanda petik, binatang itu dapat dikorbankan. Jadi ia sanggup mengorbankan dirinya sendiri dan apa yang ada pada dirinya sendiri atau apa yang dimilikinya demi kebaikan orang lain. Ia sama sekali tidak berkeinginan mengorbankan orang lain atau milik orang lain atau haknya orang lain. Inilah derajat kemanusiaan yang tertinggi yang di dalam Quran suci disebut sebagai nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fattaquli fi ibadi wa kuli jannati, yang artinya, wahai nafsu yang tenang, nafsu yang tenteram, nafsu yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan lega. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan lega, perasaan puas, amat melegakan, amat memuaskan.
diletakkan dalam hati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat 89 surat Al-Fajr ayat 27 dan ayat sampai 30. Mereka yang telah mencapai derajat ini hablul minallahnya, tidak ada lagi hijab yang menghalanginya. Tidak ada hijab yang menghalanginya, maka ia senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu rendah hati, hatinya selalu bergetar jika asma Allah Ta'ala disebut, bersabar jika menerima musibah, dan senantiasa mendirikan sholat dan selalu membayar zakat, serta melakukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran suci surat 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40, yaitu surat Al-Hajj. Sedangkan hablum minan nasnya tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat golongan politik atau golongan ideologi atau warna kulit atau baju atau juga perbedaan agama dan kepercayaan. Semua manusia dimuliakan sebagai manusia karena Allah Ta'ala telah memuliakan mereka. Wa karamana bani Adam. Saya ulangi lagi. Wa karamna bani Adam. Quran suci surat 17 surat Al-Isra ayatnya 213. Karena mereka perbedaan-perbedaan, saya ulangi lagi, bagi mereka perbedaan-perbedaan warna kulit, kebangsaan, bahasa, aspirasi politik, agama dan kepercayaan adalah merupakan rahmat dari Allah Ta'ala yang merupakan sarana efektif untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama yang dinamis. Quran suci surat 49 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Juga di dalam Quran suci surat 2 surat Al-Baqarah ayat 251 sampai dengan ayat 2 sampai dengan ayat 252. Juga di dalam Quran suci surat 22 surat Al-Hajj ayatnya 40. Jadi ke arah inilah sebenarnya tujuan daripada syariat ajaran Islam, terutama syariat kurban yang di dalam hari-hari mendatang ini menjelang hari H dilaksanakannya
pemilu hendaklah kita hayati dengan benar. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan terlebih dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.